Audio Jungle. Proses lelang pembangunan wisata Kampung Duren yang dibiayai dari dana desa tahap ketiga tahun 2019 sebesar Rp269 juta di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kesugihan, terus mendapat sorotan dari masyarakat. Kritikan pedas kali ini datang dari salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Pesanggerahan, Jamil, pensiunan yang pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Cilacap, merasa kecewa dan sangat prihatin mendengar informasi pengelolaan anggaran desa di desanya yang dipandang kurang transparan dalam kegiatan lelang penyediaan bahan baku material untuk pembangunan wisata Kampung Duren. Kalau memang tidak ada lelang, kenapa mesti harus disampaikan lelang? Seharusnya kepala desa harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga tidak timbul pembohongan anggaran dalam proses kegiatan pembangunan di Desa Pesanggerahan. Sebagai masyarakat Desa Pesanggerahan mendengar kabar seperti ini jelas sangat kecewa, dan jauh dari harapan yang diharapkan, kata Jamil. Selanjutnya kata dia, jika memang permasalahan ini sudah didengar oleh pihak aparat penegak hukum, dirinya mengharap agar persoalan ini segera ditangani yang berwajib untuk segera turun ke bawah. Dan kembalikan saja agar permasalahan ini bisa cepat selesai, terang Jamil saat dikonfirmasi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini saya mau tanya nih Pak, di desa Bapak ini ya, Pesanggerahan ya Pak ya? Pesanggerahan. Itu kan ada informasi yang sudah dipublikasi oleh media terkait kegiatan lelang di proses pembangunan Kampung Duren. Informasi yang saya terima itu masalah pembangunan Kampung Duren itu prosesnya itu yang belum sempurna. Dalam arti kayak gini, belum sempurnanya. Itu kan ceritanya kan melalui lelang. Tapi yang lelang itu enggak ada. Ya mestinya kalau yang benar mestinya kan harus ada penjual jasa yang mengikuti lelang. Mestinya kan kayak gitu. Minimal yang mau dikasih yang mau ngikut lelang mestinya kan harus dikasih tahu. Mungkin diundang atau gimana. Terus mungkin ya lelangnya di mana mungkin apa di balai desa atau di mana itu kan mestinya harus secara terbuka. Itu memang itu pekerjaan yang baik kok, itu pekerjaan yang bagus untuk kesejahteraan masyarakat Pesanggerahan. Mestinya yang menjadi ke depan pemimpin atau mungkin yang menjadi tunutan masyarakat itu mestinya harus melangkahnya itu harus yang benar. Jangan begitu. Kalau tidak ada lelang kok jadi ada, mestinya ini proses yang tidak benar, Mas. Seperti itu ya. Tidak benar itu. Artinya memang di media itu dipublikasikan ada peserta lelangnya itu ada 3 Pak, yang disampaikan oleh panitia ya, oleh Kadus Mino pada saat itu, yaitu Bumdes Watulingga, Asahi, toko material Asahi sama toko material NTR. Tapi nyatanya 2 peserta itu NTR dan Asahi itu tidak mengikuti lelang. Nah, artinya apakah dari peserta yang 3 yang 2 itu nggak mengikuti itu, kalau Bapak ini informasinya? Ya enggak bisa, mestinya harus 3-3-nya. Ya iya. Nah mestinya kalau ada lelang kan secara otomatis itu bertanding kan. Nah dengan lelang itu kan semakin nilai tawaran makin rendah itu kan yang jadi. Misalnya kan kalau lelang kan seperti itu mestinya. Tapi kalau misalkan 2 peserta lelang itu dari NTR, toko NTR dan toko Asahi itu tidak mengikuti, pendapat Bapak yang pasti seperti apa itu Pak? Ya enggak bisa, enggak bisa berjalan itu mestinya. Itu enggak bisa berjalan. Selanjutnya gini Pak, Bapak betul ya dari pensiunan apa ya Pak? Iya. Nah, nama saya Jamil. Iya. Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap.
artinya Bapak kan pensiunan yang biasanya mungkin ya mengenai masalah pekerjaan proyek ataupun lelang kan sering menjadi hal yang sedikit paham. Iya. Artinya dengan kondisi yang seperti itu yang terjadi di desanya Bapak, ketika ada 2 peserta yang tidak mengikuti tapi panitia menyebutkan seperti itu apakah nanti dokumen lelangnya seperti apa ya Pak ya? Ya itu jelas ngawur itu, dokumentasinya jelas ngawur. Itu secara aturan tidak bisa itu. Wong yang namanya lelang kan mestinya pihak yang mau lelang itu harus sudah mengajukan anggaran yang mau itu kan sudah mestinya yang mau contoh soal membantu saya mau lelang. Benar kan saya harus tahu nilai yang mau dilelang berapa, kan saya harus menawar. Kan mestinya kayak gitu. Menyodorkan hasil tawaran saya. Nah itu nanti andai kata 3 peserta lelang mestinya harus bandingkan mana yang paling rendah itu yang paling menang, kan mestinya kayak gitu. Nggak bisa boleh 3 kok yang 2 nggak diajak hanya 1, ya itu nggak benar itu. Berarti kurang transparan itu, kurang terbuka itu. Proses lelangnya itu nggak benar itu. Nah artinya dengan kondisi seperti itu Pak, di situ pada waktu itu teman-teman media itu mendapatkan penjelasan ada kepala desa, ada carik, ada TPK, ya kan? Ya. Terus di sana perangkat itu jejer menjelaskan bahwa itu dilelang penyediaan bahan baku materialnya. Nah, ditanya peserta lelangnya, ya seperti itu 3 peserta. Tapi yang 2 setelah kami cross check ternyata tidak mengikuti lelang. Nah, artinya kalau menurut Bapak selaku tokoh masyarakat di desa Pesanggerahan, kalau ada perangkat desa yang seperti itu membohongi publik sih gimana Pak? Ya itu enggak benar. Mestinya penjelasan itu yang benar saja lah. Nah pasti harus ditutup-tutupi. Nah kalau seperti itu kan itu enggak benar. Nah saya mengharapkan seorang pimpinan mau dari kepala desa atau kadus, mestinya itu kan seorang tokoh pimpinan, mestinya harus memberikan contoh kepada masyarakat layak kecil itu yang benar, jangan seperti itu. Iya Pak. Artinya kalau melihat kejadian yang ada di desa Bapak seperti itu, kalau hal ini sampai terdengar oleh APH, aparat penegak hukum, tentunya gimana tuh Pak gambaran Bapak? Itu lebih baik. Kalau memang sudah informasi itu ke katakanlah kepada yang berwajib, itu malah saya mengharapkan sekali segera turun yang berwajib, cross check ke bawah kebenarannya bagaimana. Kalau memang itu sudah menyimpang daripada garis, tolong diluruskan, dikembalikan desa Pesanggerahan yang dulu yang baik lagi, jangan ke depan, jangan sampai terulang kembali. Artinya dengan kondisi kejadian yang seperti itu, menurut Bapak itu sebagai masyarakat kecewa atau sangat kecewa mendengar seperti itu, informasi seperti itu sangat kecewa. Sangat kecewa. Prihatin juga nggak Pak? Loh sangat. Katakanlah ini kan sudah tidak sesuai dengan harapan kami, Mas. Kalau begitu kan, kami kan mengharapkan kan desa Pesanggerahan yang makmur, rakyatnya bahagia sejahtera, kan mestinya seperti itu. Walaupun dalam kondisi corona seperti ini, mestinya harapan kami ya tetap Pesanggerahan tetap Pesanggerahan, tetap jaya kayak gitu. Artinya dengan penyerapan anggaran dana desa yang seperti itu, ya Bapak selaku masyarakat di sini khususnya mendengar kabar seperti itu, harapannya apa sih Pak? Ya itu kan sudah katakanlah sudah membohongi anggaran lagi, sudah membohongi anggaran. Ya tadi saya sampaikan, ini kalau memang sudah informasi ini sudah sampai ke berwajib, segeralah turun pihak-pihak yang berwajib, yang berwenang turun terus ke bawah. Kebenarannya bagaimana? Kalau memang itu benar-benar melanggar aturan, ya itu kan negara kita kan negara hukum. Mau silakan, mau jalan bagaimana silakan. Begitu saja. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini namanya siapa ya Pak ya? Pak Jamil. Pak Jamil ya Pak ya. Pensiunan PU Kabupaten Cilacap.
Oke, terima kasih Pak atas segala penjelasan. Buat Bapak sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.